Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ar-Rum 21. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah bisa bertemu di dalam keluarga sakinah. Kali ini saya akan berbicara tentang rumahku surgaku. Bersama keluarga kita bahagia. Rumahku surgaku, tempat tinggal bersama, tempat belajar, madrasah pertama, tempat saling memberi dan menerima, tempat saling membesarkan hati, tempat saling memahami dan menghormati, membangun komunikasi yang harmonis antara personel dalam keluarga. Di dalam rumahku surgaku terdapat jalinan yang penuh cinta dan kasih sayang antara suami istri, anak dan orang tua. Suasana rumah terasa nyaman, damai dan menyenangkan seperti surga, jauh dari fitnah, percekcokan dan pertengkaran. Nah, itulah rumahku surgaku. Ya. Karena itulah insya Allah setiap orang pasti mendambakan keluarga sakinah, tenang, damai, nyaman, aman, bertabur mawaddah atau cinta, warahmah dan kasih sayang. Allah telah menciptakan berpasangan di antara pasangan itu. Allah menganugerahkan rasa cinta. Ketika Allah menganugerahkan rasa cinta, maka cinta itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Karena cinta istri kepada suami berbuah ketaatan. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Wanita yang saleh adalah wanita yang taat kepada suaminya. Itu cinta istri kepada suami berbuah ketaatan. Cinta suami kepada istri berbuah melindungi, membimbing sepenuh hati, memberikan nafkah yang halal. Pendengar yang berbahagia, istri adalah amanah. Orang tua menyerahkan amanah kepada suami karena ia percaya suaminya dapat membimbing, suaminya dapat menuntun istrinya menjadi istri yang solihah, dan ia menggauli dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang baik. Hadis Nabi menjelaskan, yang artinya, ketika suami memperhatikan istrinya, juga istri memperhatikan suaminya, maka Allah memperhatikannya dengan penuh rahmat. Dan manakala suami merangkul istrinya dengan penuh cinta, berguguranlah dosa-dosa suami istri itu. Subhanallah. Begitu indahnya Allah memberikan rahmat kepada suami istri yang saling mencintai dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Al-Quran dijelaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Engkau perempuan pakaian suami, laki-laki pakaian istri, atau istri pakaian suami, suami pakaian istri. Nah, makna pakaian adalah membanggakan dan melindungi. Suami bangga terhadap istrinya, istri bangga terhadap suaminya. Dan pakaian itu melindungi, menjauhkan kita dari aib-aib. Karena itu suami istri harus pandai menutup rahasia yang ada dalam rumah tangga. Ya. Nah, sabda Rasulullah yang artinya istri yang baik jika dipandang ia menyenangkan. Jika ia disuruh ia taat. Jika suaminya berpergian ia menjaga kehormatannya, keluarganya, menyayangi dirinya, dan hartanya. Nah, jadi istri yang solihah adalah istri yang ketika suami memandangnya, pasti menyejukkan suaminya. Kemudian ia memberikan kebaikan-kebaikan dengan sepenuh hati. Ia taat kepada suaminya. Tatkala suaminya pergi, ia amanah menjaga kehormatan dirinya, menyayangi anak keluarganya, menjaga hartanya. Dan ia tidak bisa atau tidak mau menerima tamu kalau suaminya tidak ada. Tamu laki-laki maksudnya. Dan suami yang saleh adalah suami yang mencintai istrinya. Suami yang memahami keadaan istrinya. Suami yang saling memaafkan. Suami yang mencari nafkah yang halal. Suami yang sabar. Suami yang menegur istrinya dengan lemah lembut. Dan insya Allah suami yang qanaah dan berlapang dada. Suami yang saleh akan selalu ingat sabda Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan aku adalah yang terbaik dari kalian bagi istriku. Nah, karena itu ia akan berusaha mencontoh Rasulullah. Bersikap baik terhadap istri-istrinya serta menghargainya. Apa saja bentuk penghargaan suami terhadap istrinya? Ada beberapa hal ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ia memberikan panggilan dan yang terbaik dan yang paling disukainya. Nah, jadi itu memberikan panggilan yang terbaik yang paling disukainya oleh istrinya tentu ya. Nah, kemudian suami yang menyayangi istrinya. Suami yang mencintai istrinya. Ia tidak ragu untuk mengungkapkan rasa cintanya, rasa sayangnya, misalnya dengan panggilan sayang ya. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah memanggil Siti Aisyah dengan ya Humairah. Wahai pipi yang kemerah-merahan. Atau mungkin panggilan seperti sekarang adinda yang insya Allah sudah cukup membuat seorang istri senang. Ya. Itu yang pertama, memberi panggilan yang terbaik yang paling disukainya. Kemudian yang kedua, mempergaulinya dengan lemah lembut. Suami yang menghargai istrinya akan berusaha mempergauli istrinya dengan lemah lembut, baik dalam sikap maupun tutur kata. Ia akan berusaha menjauhi sikap kasar dan keras terhadap istri. Kalau istrinya bersalah atau mengecewakannya, ia akan menasihatinya dengan santun, tidak dengan makian, tidak dengan hentakan, dan bahkan tidak dengan tamparan di wajah. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah suami kita adalah suami yang lemah lembut. Kemudian yang ketiga adalah murah senyum. Ya, murah senyum menunjukkan wajah yang ceria. Ya. Menunjukkan wajah yang ceria di hadapan istri salah satu bentuk penghargaan suami terhadap istrinya. Istri yang selalu melihat senyum dan keceriaan di wajah suaminya, tentu ia akan lebih mudah untuk merasakan kebahagiaan.
Berbeda kalau suaminya menunjukkan wajah cemberut. Istri akan merasa serba salah. Tidak ada rasa bahagia, ya, karena merasa suaminya tidak bisa bahagia bersamanya. Mudah-mudahan suami kita selalu menunjukkan wajah yang ceria. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pujian. Pujian suami terhadap istri juga salah satu bentuk penghargaan suami. Meskipun terlihat sepele, namun pujian yang tulus dari seorang suami bisa menimbulkan efek psikologis yang sangat besar bagi seorang istri. Misalnya mendongkrak semangat, menambah percaya diri, dan tentu saja membuat hatinya berbunga-bunga, penuh bahagia. Ya. Pada dasarnya, setiap wanita suka dipuji, terlebih dipuji oleh belahan hati yang sangat dicintainya, yaitu suaminya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan hadiah. Hadiah adalah pembawa pesan cinta, serta menjadi salah satu bentuk penghargaan suami terhadap istri. Akan lebih terkesan bila hadiah diberikan tanpa pemberitahuan lebih dahulu, sehingga menjadi kejutan yang membahagiakan. Kemudian yang berikutnya adalah membantu istri mengurus rumah. Pekerjaan rumah memang pekerjaan istri katanya. Tapi pekerjaan rumah hampir tidak ada habisnya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Insya Allah suami yang baik pulang dari bekerja, ia akan berusaha meringankan beban istrinya dalam mengurus rumah tangga. Ya. Nah, dengan demikian, seorang istri juga akan merasa lebih dimengerti dan dihargai oleh suaminya. Ada kerjasama yang baik dalam rumah tangga antara suami dan istri. Kemudian yang berikutnya adalah membantu istri mengurus anak. Penghargaan suami juga diwujudkan dengan membantu istri mengurus anak. Mengerjakan berbagai pekerjaan rumah sekaligus mengurus anak tentu sangat repot dan menguras energi. Terutama bagi anaknya yang masih balita. Apalagi balitanya lebih dari satu. Ya. Nah, insya Allah kalau suaminya mau membantu mengurus anak, berarti ia telah mengurangi kerepotan istri, membuatnya lebih tenang dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan rumah. Insya Allah. Dan yang berikutnya, memperhatikan kesehatannya. Suami yang menghargai istrinya, ia akan sangat memperhatikan kesehatan sang istri. Ketika ia melihat istrinya sakit, ia segera berusaha mencarikan obatnya. Ia pun akan lebih perhatian terhadap istrinya, menyuruh istrinya untuk istirahat. Kalau perlu mungkin suaminya mijat. Pijatan suami tentu lebih enak daripada pijatannya tukang pijat. Insya Allah. Kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tua istri atau mertua merupakan wujud penghargaan suami kepada istrinya. Bakti suami tersebut akan membahagiakan istri serta kedua orang tuanya. Dan yang berikutnya adalah menjalin silaturahim dengan kerabatnya. Penghargaan suami terhadap istrinya juga bisa ditunjukkan dengan menjalin silaturahim dari kerabat pihak istri serta berbuat baik terhadap mereka, insya Allah. Nah, itulah beberapa penghargaan suami terhadap istri. Nah, sekarang penghargaan kepada suami. Nah, bagaimana sikap istri kepada suaminya? Ya. Nah, menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Ya. Supaya kita memperoleh penghargaan suami, seorang istri harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Di antaranya melayani suaminya di tempat tidur dengan baik, dengan mesra, ya, menyiapkan makan dan minumnya, makanan yang disukainya, membereskan rumah serta mengurus anak-anak, dan istri juga harus berusaha menyukai berbagai pekerjaan rumah tersebut dan mengusir rasa bosan bila merasa lelah. Bacalah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, bagi kita kaum wanita memberikan pelayanan yang maksimal pada suami dan mencari keridhaannya akan memperoleh pahala yang besar, menyamai pahala seorang laki yang keluar rumah
untuk beribadah ataupun untuk berjihad. Nah, itu yang pertama, menunaikan kewajibannya dengan baik, kewajiban istri kepada suami. Yang kedua, bersikap lemah lembut. Rasulullah SAW bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, "Wahai Aisyah, engkau mesti bersikap lemah lembut dan jauhilah sikap kasar dan kotor." Muttafaqun alaih. Ya. Nah, wasiat Rasulullah ini hendaknya juga selalu diingat oleh para istri. Dengan kelemah lembutan, keridaan dan penghargaan suami lebih mudah kita raih, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, kita tidak banyak menuntut. Seorang suami tidak suka istri yang banyak menuntut ini dan itu, lebih-lebih di luar kemampuan suaminya. Karena itu sebaiknya seorang istri bersikap qanaah, menerima dan mensyukuri seberapapun pemberian suami. Bila nafkah dari suami kurang mencukupi, istri bisa membantu mencari nafkah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah sesuai dengan fitrah wanita, misalnya menjahit, membuat kue dititipkan di warung, atau menulis buku dan sebagainya. Tuh, ya, jadi istri yang baik adalah tidak banyak menuntut. Ia menerima apa yang diberikan oleh suaminya dengan sabar dan penuh syukur. Insya Allah, kalau kita pandai bersyukur, Allah akan menambahkan rezekinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Karena itu jadilah istri yang pandai bersyukur, yang sabar menerima apa yang diberikan oleh suaminya. Jangan banyak menuntut, apalagi suaminya tidak bisa memenuhi tuntutannya itu. Kemudian yang berikutnya, pandai berterima kasih. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak sudi melihat seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal ia selalu butuh kepadanya. Riwayat An-Nasa'i. Ucapan terima kasih juga merupakan penghargaan istri kepada suami. Suami yang merasa dihormati dan dihargai oleh istrinya, tentu ia akan mencintai istrinya dan juga menghargainya. Kalau kita saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, nah insya Allah rumah tangga kita, rumahku, surgaku, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang berikutnya, pandai menyenangkan hati suami. Ini adalah jalan pintas untuk mengambil hati suami dan mendapatkan penghargaannya, yaitu dengan selalu berusaha menyenangkan hatinya dalam setiap kesempatan. Misalnya mungkin kita berdandan yang anggun untuknya, ya, membuatkan makanan kesukaannya, memelihara kebersihan rumah, mungkin mengindahkan hiasan-hiasan di ruangan, di ruang tamu, di ruang tengah, mungkin juga beberapa hiasan-hiasan rumah, hiasan-hiasan bunga di kebun. Pandai menghibur hati suami. Suami akan lebih menghargai istri yang bisa menghiburnya dan mau menjadi pendengar yang baik untuk menampung segala keluh kesahnya. Sebaliknya, ia sangat tersiksa bila istrinya sering membuat masalah dan membuatnya susah. Mudah-mudahan kita sebagai seorang istri selalu menghibur istri, tidak menghibur suami, tidak membuat suami susah. Nah, menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Inilah jurus pamungkas untuk meraih penghargaan suami, yaitu menjadi sebaik-baik perhiasan dunia baginya. Ya, menyenangkan bila dipandang, taat saat diperintah, dan bisa menjaga rumah dan hartanya saat suaminya berpergian. Nah, itulah. Nah, kita harus ingat bahwa istri adalah biasanya istrinya cerewet. Nah, tapi di sini insya Allah suami sabar kepada istri yang cerewet kalau dia saling memahami, saling menghormati, saling mencintai. Ya. Nah, kemudian adakah istri yang tidak cerewet? Sulit menemukannya. Bahkan Khalifah Umar mendengarkan
cerewet istrinya karena ia ingat peran istrinya sangat penting, yaitu BP4. Apa itu BP4? B, istri adalah benteng penjaga api neraka. Yang kedua, istri adalah pemelihara rumah dan pengatur ekonomi. Yang ketiga, istri adalah penjaga penampilan. 4, istri pengasuh dan pendidik anak. Yang kelima, penyedia hidangan. Nah, Umar mengingat kebaikan-kebaikan itu. Umar mengingat kebaikan-kebaikan sang istri. Sehingga bila istrinya marah, ia diam. Ia tidak ikut marah, tapi didengarkan saja karena ia yakin mungkin istrinya sedang kesal atau payah. Nah, bila istrinya sudah selesai, sudah puas menumpahkan kata-katanya, barulah Umar bercanda, menasehatinya dengan baik sehingga tidak terjadi percekcokan. Nah, itulah insya Allah itulah penghargaan suami terhadap istri, penghargaan istri terhadap suami untuk menciptakan rumahku, surgaku, sakinah, berbaur, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita, rumah tangga kita semuanya sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, kita berperan dengan sebaik-baiknya sehingga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau rumah kita sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah negara kita juga aman dan sejahtera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.